Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas refleksi geometri, eh, geometri transformasi bab refleksi. Jadi, untuk definisinya sendiri, refleksi berarti memetakan setiap titik dari suatu bangun melewati garis pencerminan. Sebuah objek yang mengalami refleksi akan memiliki bayangan benda yang dihasilkan oleh sebuah cermin. Ini berarti satu, titik dan bayangan jaraknya sama dengan cermin. Dua, bentuknya sama namun posisinya terbalik. Tiga, sifatnya sama seperti simetri lipat. Refleksi dengan sumbu G dinotasikan dengan MG. Didefinisikan MGA sama dengan A jika A anggota G dan MGA sama dengan A aksen jika A tidak anggota G dan G merupakan sumbu dari A aksen. G disebut sumbu pencerminan. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini. Jadi ini MG, A, G, ini G. Nah, yang pertama yaitu teorema 3.1. Refleksi merupakan transformasi. Nah, bukti dari teorema 3.1 yaitu terdapat dua kasus yang akan dibuktikan. Kasus yang pertama akan membuktikan apakah refleksi merupakan surjektif dan kasus kedua akan dibuktikan apakah refleksi merupakan injektif. Namun sebelum membuktikan kedua kasus, perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah refleksi merupakan fungsi. Nah, sini yang bukti yang pertama yaitu apakah refleksi merupakan fungsi. Buktinya yaitu MGA sama dengan A jika A anggota G dan MGA sama dengan A jika A sama dengan tidak sama dengan anggota G dan G merupakan sumbu A aksen. Daerah asal MG adalah semua bidang V. Ambil sembarang X anggota V. Premis tambahan kasus 1 sama dengan X anggota V dan X anggota G. MG X sama dengan X aksen sama dengan X. Jelas bahwa X aksen sama dengan X tunggal dari langkah ketiga. Nah, kasus 2 anggota V, 2 anggota V dan X tidak anggota G. MG sama dengan X sama dengan X aksen, langkah 1 dan langkah 2. G merupakan sumbu pencerminan dari sumbu X, bayangan dari X ke X aksen, langkah 5. G tegak lurus X aksen, langkah 6. Misal titik potong garis G dan X aksen adalah 0, maka X0 sama dengan 0 X aksen. Jelas bahwa X aksen itu tunggal. Berdasarkan pembuktian poin 1 ini, maka refleksi merupakan suatu fungsi. Nah, terdapat yang kedua yaitu terdapat dua kasus yang akan dibuktikan. Yang kedua kasus yang kedua, apakah refleksi itu surjektif? Nah, pembuktiannya kayak gini. MGA sama dengan A jika A anggota G, MGA sama dengan A jika A tidak anggota G dan G merupakan sumbu A aksen. Daerah asal MG adalah semua bidang dari V. Ini dari premis. Nah, ambil sembarang X anggota V dan X aksen anggota V, premis tambahan, sehingga X aksen sama dengan X, langkah 1, 2, terus ambil sembarang X aksen sama dengan V,
dan X aksen tidak sama dengan G. X aksen memiliki rapeta yaitu X, maka MG subjektif. Berdasarkan pembuktian poin 2 ini, maka refleksi merupakan subjektif. Nah, selanjutnya, apakah refleksi itu injektif? Kita buktikan bahwa yang pertama dalam membuktikan kita MG A sama dengan A jika A anggota G, MG A sama dengan A jika A tidak anggota G dan G merupakan sumbu dari A aksen. Daerah asal MG adalah semua bidang V. Nah, cara pembuktian yang pertama yaitu ambil sembarang A B anggota V dengan A tidak sama dengan B. Nah, terusan kasus 1 A anggota G dan B tidak A anggota G. MG A sama dengan A, MG B sama dengan B, A tidak sama dengan B. Nah, yang kedua kasusnya A tidak sama dengan G dan B sama dengan G. Anggota G. Nah, MG A sama dengan A aksen, MG B sama dengan B. A tidak sama dengan B. Kasus yang ketiga, A anggota G dan B tidak anggota G. MG A sama dengan A, MG B sama dengan B aksen, A anggota B, jadi simbolnya A tidak anggota B. Kasus 4, A anggota G dan B anggota G. Andaikan MG A sama dengan MG B atau A aksen sama dengan B aksen, AA aksen tegak lurus G dan BB aksen tegak lurus G. Nah, terdapat garis yang melalui titik A aksen dan tegak lurus terhadap garis G. Nah, pengandaian salah dan yang benar adalah A tidak sama dengan B, maka MG A tidak sama dengan MG B. Terbukti. Nah, berdasarkan pembuktian poin 3 ini, maka refleksi merupakan injektif. Berdasarkan pembuktian yang dilakukan pada poin 1, 2, dan 3, maka terbukti bahwa refleksi merupakan suatu transformasi. Nah, sekarang teorema 3.2. Refleksi merupakan isometri. Nah, untuk buktinya, perhatikan gambar ini, segitiga ini. Nah, pandang segitiga ABC dan AB aksen C. ABC dan AB aksen C. AC sama dengan AC berhimpit sudut MACB sama dengan ACB aksen. Nah, BC sama dengan B aksen C. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga AB aksen C. Nah, AB sama dengan A aksen B aksen. Kasus 3, AB tidak anggota G, maka MGA sama dengan A aksen dan MGB sama dengan B aksen. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Nah, pandang segitiga ACD dan A aksen CD. Nah, CD sama dengan CD atau berhimpit. Nah, sudut ADC dan A aksen DC itu sama atau kongruen. AD sama dengan A aksen dan D. Segitiga ACD kongruen dengan segitiga aksen CD. Nah, sekarang AC sama dengan AC aksen dan pandang segitiga ABC dan A aksen B aksen C. Jadi AC sama dengan A aksen C dan sudut dari ACB sama dengan 90 derajat dikurangi sudut MACD 90 derajat dikurangi MACD. C aksen D sama dengan M aksen CD, maka BC sama dengan B aksen C. Jadi G merupakan sumbu simetri. Nah, oleh karena itu segitiga ABC kongruen dengan segitiga aksen B aksen C. Nah, terusan AB sama dengan dari kongruenan ini AB sama dengan A aksen B aksen. Nah, berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan di atas,
ada 1 sampai 3 dapat disimpulkan bahwa jika A aksen sama dengan MGA dan B aksen sama dengan MGB, maka AB sama dengan aksen B aksen. Jadi terbukti bahwa setiap refleksi merupakan isometri. Nah, untuk selanjutnya yaitu pencerminan terhadap suatu sumbu Y sama dengan MX. Diketahui persamaan garis Y sama dengan MX, M sama dengan tan alfa dengan alfa sudut yang dibentuk garis itu dengan sumbu X positif. Misal peta B XY terhadap pencerminan sumbu Y sama dengan MX adalah B aksen, Y aksen, X aksen, Y aksen, dan sudut BOX sama dengan beta. Nah, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, coba perhatikan AOB, 2B, dan AOB B aksen. Berdasarkan gambar tersebut, OB sama dengan OB aksen. Nah, karena teorema yang mengatakan bahwa refleksi merupakan isometri, misalkan OB 1 sama dengan X dan BB 2 sama dengan Y, maka diperoleh bahwa OB 1 sama dengan OB cos beta. BB2 sama dengan OB sama dengan sin beta. Coba perhatikan segitiga AB, B aksen, bahwa sudut dari B aksen OB sama dengan alfa min beta plus alfa sama dengan 2 alfa min beta. OB 1 sama dengan X aksen dan OB aksen cos sama dengan cos 2 alfa min B. OB sama dengan cos 2 alfa cos B plus sin 2 alfa sin B sama dengan OB cos 2 alfa cos B plus OB sin 2 alfa sin B. Substitusikan persamaan 1 pada persamaan 2 sehingga didapat X cos 2 alfa plus Y sin 2 alfa. Demikian juga B aksen sama dengan Y aksen sama dengan O B aksen sin 2 alfa min beta, OB sin 2 alfa cos beta min cos 2 alfa sin beta, OB cos beta sin 2 alfa min OB sin beta cos 2 alfa. Nah, substitusikan persamaan 1 pada persamaan 3 sehingga didapat bahwa Y aksen sama dengan X sin 2 alfa min Y cos 2 alfa. Jadi, bayangan pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X adalah X aksen X cos 2 alfa plus Y sin 2 alfa, Y aksen sama dengan X sin 2 alfa min Y cos 2 alfa. Untuk mempermudah dalam perhitungan, maka kedua persamaan tersebut bisa diubah menjadi persamaan matrik seperti di bawah ini. XY sama dengan cos 2 alfa sin 2 alfa sin 2 alfa min cos 2 alfa XY. Nah, matrik berkaitan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan MX, M sama dengan tan A adalah cos 2 alfa sin 2 alfa sin 2 alfa min cos 2 alfa. Nah, pencerminan terhadap suatu sumbu Y sama dengan MX plus C. Nah, misal A XY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan MX plus C, di mana M dan tan alfa A sudut antara garis Y sama dengan MX plus C dengan sumbu X positif, dan petanya A aksen X aksennya dan seperti pada gambar di bawah ini. Nah, berdasarkan gambar di atas, sumbu Y digeser sedemikian pangkal titik O berhimpit. Titik P 0, C dengan sedemikian terhadap salib. Nah, salib baru yaitu X aksen PY terhadap salib sumbu baru ini koordinat P 0 AX Y min C aksen sama dengan X double aksen, Y double aksen, dan sumbu pencerminan Y sama dengan MX.
Nah, dengan demikian, oleh suatu penyempurnaan terhadap garis Y sama dengan MX, peta A, X, Y min C adalah A aksen, X double aksen, Y double aksen, sehingga didapatkan seperti ini terhadap salib sumbu X, Y, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, jadi oleh penyempurnaan dengan sumbu Y sama dengan MX plus C, peta AXY adalah A aksen, X aksen, di mana X aksen sama dengan X cos 2 alpha plus Y min C sin 2 alpha, Y sama dengan X sin 2 alpha min Y kali C cos 2 alpha plus C. Nah, selanjutnya yaitu penyempurnaan terhadap garis X sama dengan A, dilanjutkan penyempurnaan terhadap garis X sama dengan B. Misal jarak antara garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B adalah D dan D sama dengan B min A. Misal A X Y oleh suatu penyempurnaan dengan sumbu X sama dengan A. Petanya A aksen, X aksen, Y aksen, dan oleh penyempurnaan dengan sumbu X sama dengan B, peta A aksen, X aksen, Y adalah A kuadrat, X kuadrat. A double aksen, X double aksen, Y double aksen, seperti pada gambar berikut ini. Nah, X aksen sama dengan 2 alpha min X, Y aksen sama dengan Y, dan X double aksen, X aksen sama dengan 2 B min X, sampai akhirnya Xn sama dengan 2D plus X, ya. Y double aksen sama dengan Y aksen sama dengan Y. Nah, jadi oleh suatu pencerminan dengan sumbu X sama dengan A, dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X sama dengan B, peta A, XY adalah A double aksen 2D plus X, Y.